Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi mengenai operasi perkalian matrik dengan matrik, dan nanti kita juga akan membahas mengenai determinan matrik ordo 2x2 dan determinan matrik ordo 3x3. Langsung saja, yang akan kita bahas pertama adalah perkalian matrik dengan matrik. Dua buah matrik A dan matrik B ini dapat dikalikan jika banyaknya kolom dari matrik A sama dengan banyaknya baris dari matriks B. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Jadi matrik A berordo M kali N dengan matrik B berordo N dikali P, maka kita lihat banyaknya kolom pada matrik A harus sama dengan banyaknya baris pada matrik B, sehingga matrik A dan matrik B dapat kita kalikan. Nah, di sini matrik A berordo M kali N dengan matrik B berordo N kali P. Ternyata banyaknya kolom dari matrik A sama dengan banyaknya baris dari matrik B, sama-sama N. Maka hasil kali dari A dan B akan menghasilkan matrik baru, yaitu matrik yang berordo M dikali P. Kita lihat contohnya. Diketahui matrik A karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, maka matrik A berordo 2 dikali 2. Dengan matrik B berordo 2 kali 3. A akan kita kalikan dengan B, maka kita harus melihat apakah banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Nah, ternyata di sini 2 dengan 2 sama, maka matrik A dan matrik B dapat kita kalikan. Nanti hasilnya adalah matrik baru yang kita misalkan C, matrik C yang berordo 2 dikali 3. Nah, tentunya tidak semua matrik dapat dikalikan. Misalkan saya punya matrik A yang berordo 2 dikali 3 dengan matrik B yang berordo 1 kali 2. Karena banyaknya kolom pada matrik A tidak sama dengan banyaknya baris pada matrik B, maka matrik A dan matrik B tidak dapat kita kalikan. A dan B tidak A dikali B tidak terdefinisi. Nah, bagaimana menentukan hasil perkalian antara matrik A dengan matrik B? Jadi hasil perkalian matrik A dengan matrik B ini dapat ditentukan dengan cara kita mengalihkan baris-baris dari matrik A dengan kolom-kolom dari matrik B, kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Kita langsung ke contohnya saja. Diketahui matrik A yang berordo 1 kali 3 dan matrik B yang berordo 3 kali 1. Maka A dikali B, karena matrik A berordo 1 kali 3 dengan matrik B yang berordo 3 kali 1, banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris pada matrik B, maka A dan B dapat kita tentukan hasilnya. Nanti akan kita hasilkan matrik yang berordo 1 kali 1. Nah, bagaimana menentukan hasilnya? Nah, 3 kan baris dikali kolom, elemen-elemen pada baris pertama dikalikan dengan elemen-elemen pada
Jadi baris 3 dikali elemen pada kolom pertama matrik B, 3 dikali 3 kita tambahkan dengan elemen pada baris pertama kolom kedua matrik A, kita kalikan dengan elemen pada baris kedua kolom pertama matrik B. 2 kali 1 ditambah 1 kali 0, 9 ditambah 2 ditambah 0, maka hasilnya 11. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika B kita kalikan dengan A? Kita tahu bahwa ordo dari matrik B adalah 3 kali 1 dengan ordo matrik A 1 kali 3. Nah, maka nanti bisa kita tentukan hasilnya. Kan sama. Matrik barunya, matrik hasil kali dari B dikali A adalah matrik yang berordo 3 kali 3. Maka kalau kita mau mencari elemen pada baris pertama kolom pertama, berarti kita lihat elemen pada baris pertama kolom pada baris pertama pada matrik A kita kalikan dengan elemen pada kolom pertama dari matrik B, 3 dikali 1. Oke. Nah, ini 3 untuk mencari elemen pada baris pertama kolom kedua, berarti kita mengalihkan elemen pada baris pertama kita kalikan dengan elemen pada kolom kedua matrik A. 3 dikali 2, 3 dikali 1, 1 kali 3, 1 dikali 2, 1 dikali 1, 0 dikali 3, 0 dikali 2, dan 0 dikali 1. Kita dapatkan matrik baru yang berordo 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Contoh lain, diketahui matrik A yang berordo 2 kali 2 dan matrik B yang berordo 2 kali 2. Hitunglah A dikali B. Ini bisa kita cari nilainya ya. Oke. Jadi karena banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris pada matrik B, maka kita dapat menentukan A dikali B. A dikali B dapat kita tentukan dari elemen-elemen pada baris pertama matrik A kita kalikan dengan elemen-elemen pada kolom pertama matrik B. 1 dikali 3 ditambah min 2 kali 2, 1 kali min 4 ditambah min 2 kali 1, begitu seterusnya, sehingga kita dapatkan A dikali B adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Kita lanjutkan, materi berikutnya adalah determinan matrik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis matrik. Nah, ada beberapa jenis matrik yang salah satunya adalah matrik persegi. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan matrik persegi? Ya, jadi matrik persegi adalah matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, suatu matrik persegi ini dapat ditentukan nilai determinannya. Nilai determinan dari suatu matrik persegi merupakan suatu skalar. Biasanya determinan suatu matrik, misal determinan matrik A dituliskan sebagai det A atau sering dinotasikan A dalam tanda mutlak. Ini dibaca determinan matrik A. Nah, jika nilai determinan suatu matrik sama dengan 0, maka matrik tersebut disebut sebagai matrik singular. Dan sebaliknya, jika nilai determinan suatu matrik tidak sama dengan 0, maka matrik tersebut disebut sebagai matriks non singular. Langsung saja kita membahas determinan matrik ordo 2 kali 2. Dimisalkan matrik A yang elemennya A, B, C, D, maka
determinan dari matrik A adalah hasil kali antara elemen-elemen pada diagonal utamanya, yaitu AD, kita kurangi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping, yaitu BC. Atau ditulis determinan dari matrik A sama dengan AD min BC. Kita lihat contohnya. Contoh matrik A 2513, maka determinan dari matrik A adalah 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 1 sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kita lihat hasilnya. Karena nilai determinan dari matrik A sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa matrik A merupakan matrik non singular. Lanjut contoh berikutnya, matrik B 2613. Maka determinan dari matrik B adalah 2 dikali 3 dikurangi 6 kali 1 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita lihat nilai determinan dari matrik B. Karena nilai determinan dari matrik B sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa matrik B merupakan matrik singular. Oke, nanti kita bahas kembali mengenai matrik non singular dengan matrik singular. Kita lanjutkan. Untuk determinan matrik dengan ordo 3 kali 3, ini kita gunakan metode Sarus. Jadi jika diketahui matrik A yang berordo 3 kali 3 yang elemen-elemennya adalah sebagai berikut, maka determinan dari matrik A dapat kita peroleh dengan cara kita menukarkan jadi saya ulangi, determinan dari matrik A dapat kita peroleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua dari matrik A di sebelah kanan kolom ketiga dari matrik A. Yes, A11, A21, A31. Kita tulis kembali di sebelah kanan elemen-elemen pada kolom ketiga matrik A. A12, A22, A32 kita tuliskan di sebelah kanannya. Selanjutnya kita buat garis, ini tandanya plus, garis biru ini plus, yang melalui elemen-elemen pada diagonal utama matrik A. Kita kalikan A11, A22, A33 ditambah hasil kali antara A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 baru dikurangi dengan ini hasil kali antara elemen-elemen pada diagonal samping dari matrik A. A31 jadi min A31, A22, A13 min A32, A23, A11 min A33, A21, A12. Kita lihat contohnya. Menentukan determinan matrik ordo 3 kali 3. Diketahui matrik D yang berordo 3 kali 3, sehingga matrik D bisa kita tentukan nilai determinannya. Ingat, langkah pertama untuk menentukan determinan matrik ordo 3 kali 3 adalah kita menuliskan kembali elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan elemen-elemen pada kolom ketiga matrik D. 213 ini kita tulis kembali 213, 12 min 1 kita tulis kembali di sebelah kanannya 12 min 1. Perhatikan garis anak panah dengan garis dengan tanda panah, garisnya warnanya merah. Ini kita kalikan 2 dikali 2 dikali 1
ditambah 1 dikali min 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 kali min 1, baru ini nanti dikurangi 3 kali 2 kali 1 dikurangi min 1 kali min 1 kali 2 dikurangi 1 kali 1 kali 1. Kalau kita jumlahkan maka diperoleh determinan matriks D sama dengan min 9. Oke, karena nilai determinannya tidak sama dengan 0 yaitu min 9, maka dapat kita simpulkan bahwa matriks D merupakan matriks non singular. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai inverse suatu matriks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.